Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afan Buya, ada titipan pertanyaan. Buya, saya ingin bertanya dalam masalah akidah. Kalau kita mengatakan bahwa semua perbuatan kita itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan Qadasiyah, itu salah. Dan juga jika kita mengatakan bahwa perbuatan kita semua atas kehendak kita sendiri, seperti yang dikatakan oleh Jabariyah, juga itu salah. Lantas bagaimana pandangan atau pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar dalam masalah ini, Buya? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kewajiban yang Allah bebankan kepada hamba untuk dilaksanakan, dan yang tidak melaksanakan melakukan dosa. Ada larangan yang dilarang, hendaknya menjauhi. Kalau dia melanggar maka dosa. Ini satu hal. Yang kedua adalah tentang pekerjaan kita. Yang menciptakan pekerjaan kita adalah Allah. Tapi kita yang berbuat. Yang menciptakan perbuatan kita adalah Allah. Kalau Allah tidak menciptakan, tidak akan bisa kita berbuat apapun. Di sana ada memang dua kelompok. Yang pertama mengatakan bahwasanya kita bisa. Bukti ini saya bisa ngambil dari kehendak saya. Dia punya tujuan bahwasanya agar kita bertanggung jawab. Qadariyah yang turunannya dari kaum Mu'tazilah. Jadi bertanggung jawab dengan perilakunya. Seperti itu. Jadi bertanggung jawab, makanya saya bisa berbuat dari diri saya sendiri. Kalau maknanya begitu, ini masih dianggap tersanjung. Tapi kalau sampai melupakan kuasa Allah, ini menjadi keluar dari iman. Yang kedua, ada kelompok Jabariyah mengatakan semua yang aku lakukan dari Allah. Dia berzina Allah. Lah ini kurang ajar. Dia pun dinukil katanya, diceritakan bahwasanya pendiri Jabariyah itu bukan orang seperti itu. Sebenarnya dalam hal kebaikan, orang yang sangat baik menganggap kebaikan yang dilakukan itu tidak bisa dinisbatkan kepada dirinya. Kalau ditanya bagaimana sholatmu, Allah. Zakatmu, Allah. Sedekahmu, Allah. Cuman ada orang yang menyelewengkan urusan maksiat. Dari mana kau berzina? Allah. Ini kurang ajar. Baik. Yang jelas akhirnya muncul dua kelompok yang dinukil oleh pakar akidah. Ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Jabariyah. Qadariyah mengatakan aku bisa, Jabariyah mengatakan semua dari Allah. Ini adalah sesat semuanya. Ahli sunnah mengatakan apa? Nah ini, ahli sunnah wal jamaah adalah tengah-tengah. Tidak ke Jabariyah, tidak ke Qadariyah. Yang tengah-tengah ini yang benar. Tentang pekerjaan seorang hamba di hadapan kuasa Allah, kan begitu. Jadi bagaimana agar kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, supaya tidak kita nisbatkan kepada Allah lalu kita cuci tangan? Nggak bisa begitu. Karena saya sadar saya bisa ngangkat ini, saya melakukan nih, saya nyubit orang, saya sadar itu semuanya. Maka kalau kita bicara tentang taklif itu kan harus ada kesadaran akal dan ada kemauan dalam diri kita. Sehingga kalau ada orang nabrak nggak sengaja, nggak dosa dia. Orang sudah lampu hijau, dia jalan, tiba-tiba orang nyebrang nabrak, nggak dosa dia. Memang urusan sama polisi, tapi dia pandang. Tapi kalau ada orang jalan ditabrak dengan sengaja, membunuh dengan pisau, dosa dia, dihukum. Nggak sengaja nggak dosa, makanya nggak sengaja nggak ada iradah, nggak ada kemauan. Jadi kemauan ini punya peran penting. Nah, kemauan kita ini harus kita. Makanya sederhananya begini. Kita itu berbuat akan ditanya dan dipertanggungjawabkan oleh kita adalah kalau kita melakukan itu semua dengan kemauan kita, dengan iradah. Aku berkehendak, aku mau melempar orang, aku berkehendak melempar orang. Tapi kalau melempar kesengaja nggak dosa. Contohnya kita ngelempar ke sana, wah, tatonya mantul kena temennya, ya nggak dosa. Dan dia tidak mengira kalau kejadian seperti itu. Tapi kalau dengan sengaja dicari matanya, plak, kena, dosa dia. Jadi ada iradah kemauan kita ini.
Lalu bagaimana dengan kuasa Allah dan kemauan Allah? Lah ini bagaimana menggabungkan ini sesuai dengan kenyataan yang selama ini kita saksikan. Kita merasakan saya berkehendak kok. Saya berkehendak, tapi suatu ketika saya tidak berkehendak. Nah, inilah menjadikan orang sadar, ulama sadar. Saya berkehendak nih, saya ngambil pulpen, saya menulis, saya berkehendak, saya ngelembar berkehendak. Tapi ada suatu ketika saya tidak berkehendak. Hilang kehendak dari saya. Oh, saya itu hobi makan sate kok sambil bawang sama kecap. Nah, taunya sekarang dikasih nggak mau. Kenapa? Demam. Kok nggak suka? Nggak tahu. Kan kamu hobi dulu. Iya. Terus sekarang nggak mau. Nggak mau. Makan nggak bisa. Loh, kenapa? Kehendaknya sudah nggak ada lagi. Nggak bisa dipaksain. Dan kita merasakan. Lalu bagaimana memahamkan makna ini antara iradah kita, kemauan kita dengan kemauan Allah? Jawabnya sederhana. Allah yang maha berkehendak. Tidak ada yang terjadi di semesta kecuali kehendak Allah. Makanmu, tidak makanmu adalah kehendak Allah. Kita bisa berencana kan, mau makan. Kalau lapar, makan. Pergi ke dapur, mau mangkal nasi. Gambaran kita kenyang, tak taunya pakai telan sendok. Nggak jadi kenyang? Ayo. Berarti apa? Kita menginginkan, tapi Allah tidak menginginkan, nggak jadi kok. Tapi kita menginginkan kenyang, Allah inginkan jadi. Makan enak, lahap, cocok, lauknya kenyang. Saya menginginkan kenyang, tapi Allah tidak menginginkan tadi nyangkut duri di lehernya, nggak jadi. Kan gitu. Jadi tidak semua keinginan kita terpenuhi. Kenapa? Kapan keinginan kita nggak bisa terpenuhi? Kalau Allah tidak menginginkannya. Makanya sederhana, panjang lebar dibahas oleh para ulama, disimpulkan dalam makna sederhana. Jadi kehendakmu itu adalah nyata. Kamu berkehendak, itu yang akan ditanya oleh Allah. Jadi orang mau melakukan zina dengan kehendaknya. Kalau zina nggak sengaja, enggak. Contohnya orang wanita diperkosa, dibius dan sebagainya, ya enggak dosa dia, karena enggak sengaja kok. Jadi menjadikan hukum karena sengaja, kehendaknya itu. Nah, karena sengaja, kehendaknya. Lalu bagaimana kehendak kita ini? Hakiki, kalau enggak punya kehendak, enggak dihukum oleh Allah. Jadi akan dihukum kita dengan kehendak kita. Kehendak mencuri, kehendak berzina, kehendak memukul, kehendak. Nah ini, baik. Lalu bagaimana untuk menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah? Kehendak kita ini seperti kudrah, kemampuan kita. Kita mampu karena Allah memberikan kepada kita kemampuan. Begitu juga kehendak kita. Maka cara bacaan sederhana. Saya berkehendak untuk minum, saya berkehendak untuk nolong, saya berkehendak untuk berkehendak. Karena Allah menghendakiku berkehendak, maka aku berkehendak. Sederhana. Jadi tetap kembalinya kehendak Allah yang hakiki. Allah menghendakiku berkehendak, maka aku berkehendak, lalu aku berbuat sesuai dengan kehendakku, itulah aku akan dihukum. Jadi sederhana, Allah menghendakiku berkehendak, maka aku berkehendak, dan kehendak aku nyata, benar-benar berkehendak. Sebenarnya ini, kalau Allah tidak menghendakiku berkehendak, aku tidak akan berkehendak. Alangkah banyaknya pencuri diajak nyuri nggak mau kok, nggak berkehendak dia. Karena mbak kehendak. Nah, jadi ini, jadi sederhana ya. Jalan tengahnya ahli sunnah wal jamaah disebut dengan tori kasab lah. Kasabnya Imam Abdul Hasan Asy'ari adalah maknanya begini kalau kita terjemahkan. Allah menghendakimu berkehendak, maka dengan kehendak Allah inilah kamu menjadi berkehendak, maka engkau akan dihukum dengan kehendakmu. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka kamu tidak akan berkehendak. Contohnya suruh makan nggak mau, suruh melakukan ini nggak mau, karena Allah tidak menghendakimu berkehendak. Di saat Allah memberikan kepadamu kehendak, lalu engkau berkehendak, engkau akan ditanya oleh Allah dengan kehendakmu itu. Jadi semua kalau ditanya kenapa kau lakukan, aku sadar kok ya Allah. Berkehendak, iya. Nah, itu sampai di sini, insyaallah selesailah. Kita akan keluar daripada kesesatan kaum Jabariyah, dan kita akan keluar dari kesesatan kaum Qadariyah, menjadi kaum ahli sunnati wal jamaati al-asyariyati. Wallahu a'lam bishawab.